Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberitahukan kita tentang jalan menuju kesehatan yang menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden. Dan juga di dalam buku ini memberikan kita banyak pelajaran mengenai perubahan pola hidup yang menambah umur kita di hari-hari mendatang. Dan juga memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul fisik, mental, dan spiritual kita. Dan juga memberikan motivasi, dorongan, dan juga inspirasi untuk kehidupan kita. Dan juga memberikan kita kisah kemenangan dan wawasan yang menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi dalam buku ini kita akan belajar bagaimana kita bisa untuk menjaga bait suci Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui ini kita dapat mengerti prinsip sesungguhnya yang ada di Eden untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dalam buku ini kita dapat belajar banyak sekali pelajaran yang akan kita lihat, yang akan membuat kita untuk memiliki pola perubahan hidup yang setiap hari. Dan juga bacaan kita kali ini dengan judul Nenek Lakukanlah. Ayat intinya terambil dalam Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal pada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nenek Brian membuat kue coklat chip terbaik di dunia, seperti minyak sang janda dalam buli-buli. Toples kue nenek tidak pernah kosong. Anak-anak, cucu-cucu, dan teman-teman sama-sama menantikan untuk mengunyah makanan lezat yang renyah itu, yang diisi dengan gumpalan coklat yang lengket. Brian yang berusia 5 tahun sangat suka mengunjungi nenek. Suatu malam setelah makan malam dan bercerita, nenek merasa ingin memberi hadiah kepada Brian karena telah menjadi anak baik sepanjang hari. Dia menawarinya kue, tetapi Nek, kata anak kecil itu dengan sungguh-sungguh, saya sudah menyikat gigi. Baik, pelajaran yang kita lihat di sini, bagaimana pendidikan masa dini yang akan kita dapatkan pada saat kita ingin untuk menjalankan sesuai dengan apa yang firman Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat intinya, anak-anak pun sudah dikenal dari perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Kenapa diberitahukan kepada kita bahwa anak kecil dapat memberikan contoh yang sesungguhnya. Pada saat kehidupannya apakah dia melakukan yang benar atau yang salah, itu akan terlihat pada saat pendidikan datang dari orang tuanya. Dan dikatakan di sini bahwa kita melihat cerita ini, Nenek Brian sangat suka untuk membuat coklat chip yang terbaik di dunia. Sehingga banyak sekali yang ingin untuk merasakannya, anak-anak, cucu-cucu, teman-temannya ingin untuk mengunyah makanan lezat yang seringkali dibuatnya. Dan apa yang dilakukan di sini, kita dapat melihat contoh yang memiliki timbal balik yang berbeda. Pada saat pendidikan itu sukses, maka kita akan menjalani sesuai dengan apa yang sudah dididik selama ini. Seperti yang Brian lakukan, dia sudah melakukan yang terbaik sepanjang hari, dan neneknya menawarinya kue, tetapi apa yang dilakukannya? Dia mengatakan bahwa dia sudah sikat gigi, yang artinya adalah bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya menjalankan sesuai dengan apa yang ada di firman. Sehingga pada saat dia memberitahukan dengan sungguh-sungguh, dia menceritakan hal yang pasti kepada neneknya, supaya neneknya mengetahui bahwa dia tidak boleh melakukan kecolongan di dalam kehidupannya. Karena pada saat dia menerima tawaran itu, maka itu akan menjadi satu habit yang tidak baik untuk kehidupannya. Jadi dia menjalankan apa yang sudah dididik selama masa kecilnya. Keesokan paginya neneknya agak kesal mencoba suguhan lain. Saat sarapan dia mengeluarkan sekotak Fruit Loops. Godaan yang pasti kena pada kebanyakan anak. Kali ini suara Brian mencetus teguran. Nenek, seru, apakah nenek ingin gigi saya berlubang? Tiba-tiba nenek teringat Amsal 22 ayat 6 tentang mendidik anak dengan benar. Saya kira usia 5 tahun bukan waktu yang terlalu dini untuk memulai. Pikirnya adalah nenek ini perlu melakukannya. Kabar baik adalah anak-anak dapat diajar, dan semakin muda usia mereka memulainya, semakin baik. Berikut ini adalah tips untuk membangun kebiasaan kesehatan yang baik di awal kehidupan. Baik, contoh yang diberikan ini sangat menegur untuk kehidupan saya sendiri pun. Mungkin pada saat saya mengalami proses yang sama, saya akan tergoda dan saya akan melakukan hal yang berbeda seperti yang Brian lakukan. Tetapi apa yang sudah dia dapatkan di dalam keluarganya membuat dia untuk teguh pada pendiriannya. Sehingga pada saat bangun pagi,
neneknya ingin untuk mencoba dengan suguhan lain. Tetapi dia dengan tegas memberikan teguran bahwa, "Nenek, apakah nenek ingin gigi saya untuk berlubang?" Mungkin tidak semua orang untuk menjalankan akan contoh tersebut. Tetapi pelajaran kita kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa untuk menjalaninya. Bagaimana pendidikan dini kita yang kita dapatkan. Apakah kita mendapatkan pendidikan itu sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan atau berbeda dengan kehidupan kita. Jadi saya melihat buku ini sangat penting untuk kehidupan saya sendiri pun. Karena buku ini pun menegur akan kehidupan saya. Supaya pada saat saya memiliki keluarga, saya boleh melakukan pendidikan dini dengan apa yang ada di Alkitab, supaya tidak membuat anak saya menjadi sakit karena kelalaian saya, tetapi bagaimana saya membuat dia untuk sehat pada saat dia masih kecil, sehingga itu akan menjadi habit di masa mendatang. Dikatakan di sini bahwa Brian berusia 5 tahun bukanlah waktu yang terlalu dini untuk memulai. Jadi neneknya perlu untuk melakukannya, untuk mendidiknya. Jadi kehidupan kita pada saat kita masih muda, marilah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita masih muda, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka akan lebih baik, akan lebih cepat kita dididik. Tetapi pada saat kita sudah bertambah usia dan kita sudah semakin dewasa, pada saat kita dididik, mungkin kita memiliki keegoisan yang kita tidak bisa kikis dengan cepat. Sehingga pada saat kita gagal, kita merasa bahwa ini sudah gagal dan tidak bisa untuk bangkit lagi. Tetapi pelajaran yang kita dapatkan dari anak kecil dan nenek ini dapat membawa kita untuk memiliki satu wawasan bagaimana kita belajar untuk mendengarkan akan pelajaran firman Tuhan, bagaimana kita menjalani syarat-syarat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan 3 kali sehari pada waktu yang teratur dengan banyak biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Hindari ngemil untuk nafsu makan yang lebih baik terhadap makanan yang bergizi pada waktu makan. Jika cemilan dibutuhkan, tawarkan sepotong buah segar dan beri banyak air. Simpan minuman bersoda hanya untuk acara-acara khusus. Sangat menarik ya. Kita seringkali sebagai manusia, kita lebih memilih untuk memakan sesuatu hal yang di luar jam makan kita. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa makan 3 kali sehari pada waktu yang teratur. Kalau kita masih lapar, maka makanlah pada waktu yang teratur 3 kali. Dikatakan bahwa dengan banyak biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan pada saat kita ingin untuk mengemil, maka kita jangan mengemil makanan yang membuat kita terus untuk bergantung kepadanya. Tetapi kita harus lebih membutuhkan buah yang segar yang membuat kita untuk memiliki cadangan air lebih banyak. Karena pada saat kita memakan buah yang segar, maka kita akan merasa bahwa kehidupan kita lebih dibutuhkan kesehatan. Dan juga pada saat kita ingin untuk minum, jangan kita meminum minuman yang bersoda, tetapi minuman yang bersoda itu hanya untuk acara-acara khusus saja. Berolahraga setiap hari sebaiknya di luar ruangan setidaknya selama 1 jam. Istirahat yang cukup. Remaja mendapat hasil terbaik jika tidur 9 jam setiap malam. Dan yang lebih muda lagi membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak. Tidurkan anak lebih awal agar mereka terbangun secara alami pada waktunya untuk menikmati sarapan sehat. Baik, pelajaran yang kita dapatkan di sini menceritakan bagaimana proses pendidikan masa dini yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa kita harus mendidik untuk mereka makan 3 kali sehari dengan teratur, berolahraga setiap hari di luar ruangan selama 1 jam, dan juga istirahat yang cukup, karena pada saat mereka ingin untuk dididik dengan otak mereka dengan fungsi yang baik, maka dia harus tidur yang cukup, sehingga pada saat dia melakukan sesuatu yang membuat dia dengan ekstra, dia dapat menerimanya dengan penuh lapang dada. Jadi di sini dikatakan bahwa kontrol TV, jumlah jam seorang anak menonton TV berhubungan langsung dengan kenaikan berat badan dan peningkatan kadar kolesterol. Kita seringkali melihat bahwa kita harus memberikan tontonan kepada anak kita lebih banyak, sehingga kita memberikan TV untuk dia bisa menonton. Tetapi ini juga berlawanan dengan arah kesehatan kita. Dikatakan bahwa pada saat dia berhubungan langsung dengan kenaikan badan dan peningkatan kadar kolesterol pada saat seorang anak menonton televisi. Kita rasa bahwa ini hal yang kecil, tetapi inilah contoh yang membuat kita untuk
tidak mengerti akan kesehatan. Sehingga pelajaran kita kali ini dikatakan bahwa kita harus bisa menjaga kesehatan kita dan kita harus merubah setiap apa yang sudah menjadi kebiasaan pada saat kehidupan kita. Kita jangan turunkan kepada anak-anak kita, tetapi kita dapat memberikan kita pelajaran yang baru untuk kita dapat mendidik anak-anak kita dengan pelajaran yang benar yang ada di dalam buku Amsal 22 ayat 6. Dan juga dikatakan di sini bahwa kembangkan berbagai minat, jadwalkan kunjungan ke perpustakaan, pelajaran musik, seni dan kerajinan, hobi dan tamasya keluarga. Anak-anak yang menghabiskan waktunya bersama orang tua mereka dan menumbuhkan akar rohani yang dalam, mengalami lebih sedikit stres dan mengalami peningkatan kesehatan mental. Jadi sangat menarik ya, dikatakan bahwa kita harus kembangkan berbagai minat. Kenapa dikatakan kita kembangkan berbagai minat? Karena pada saat kita kembangkan itu, kita akan mengeluarkan akan setiap potensi yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita bisa miliki di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, kita juga akan mengalami pertumbuhan akan rohani di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami stres lebih sedikit dan kita mengalami peningkatan kesehatan mental yang lebih banyak. Berikan contoh yang baik. Pilihan hidup yang Anda teladani hari demi hari adalah penentuan terkuat perilaku anak Anda di masa mendatang, di masa depan. Tuhan bantu saya menyadari bahwa menjalani jalanmu membantu membuka saluran-saluran rohani juga. Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan bahwa kita harus memberikan contoh yang baik. Pada saat kita ingin untuk memberikan contoh yang baik, maka itu akan menjadi teladan untuk anak-anak kita. Dan juga akan menjadi satu perilaku yang membuat mereka untuk dapat melihat bahwa pada saat mereka ingin untuk lakukan sesuatu, mereka akan melihat apakah ini diberikan contoh atau tidak. Sehingga mereka dapat memilih untuk menjalani apa yang sudah diberikan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi kita semua kembali lagi dapat belajar di sini bahwa kehidupan kita sekarang akan terlihat dari perbuatan kita. Apakah perbuatan kita, apakah bersih atau jujur kelakuan kita, kembali lagi datang dari pendidikan yang kita dapatkan di dalam keluarga kita. Tetapi bagaimana kita ingin untuk keluar dari pendidikan itu, kita harus merasa bahwa pendidikan di dalam Alkitab adalah penting untuk kehidupan kita. Sebagai seorang yang sudah dewasa, berarti dia sudah pantas untuk mencarinya sendiri, untuk dapat mengerti bahwa mendidik anak yang benar adalah mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita bahas. Biarlah melalui pendidikan masa dini ini dapat menegur saya, saudara, dan anak-anak semua untuk dapat bisa menjalani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.